I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 141 apa hubungannya denganku. Setelah menutup telepon Denny Tong, aku menyalakan TV, berbaring di tempat tidur, dengan sedikit bosannya menonton drama Thailand. Sekitar jam 10 malam, pas ketika aku mengantuk, tiba-tiba aku menerima telepon dari Bayu. Dia bertanya padaku aku sedang sibuk apa akhir-akhir ini, mengapa aku tidak mengirim pesan di grup WeChat, dan mengatakan beberapa teman akan datang ke Thailand untuk berkumpul dan berwisata. Pemberhentian pertama adalah Chiang Mai, dia dan Lenny juga akan datang, mereka mengambil cuti tahunan. Aku mengatakan aku berada di Chiang Mai, ketika mereka datang, aku akan bertemu dengan mereka, kemudian minum bersama. Bayu mengatakan cepat memberitahu teman sekelas di grup WeChat, kalau tidak mereka akan berpikir aku pura-pura hilang. Aku bertanya pada Bayu beberapa kalimat, dan setelah mengkonfirmasi waktu dengannya, aku menutup telepon dan membuka WeChat. Pemberitahuan grup teman sekelas aku matikan, ada ratusan pesan di dalamnya, dan ada belasan dari mereka yang menyebutkan aku. Mereka bertanya padaku apa aku di Chiang Mai, apa yang menyenangkan di Chiang Mai, hotel mana yang lebih baik untuk menginap, Del. Beberapa teman sekelas menyebut Akeong Keisha, bertanya apa dia mau pergi. Keisha mengatakan maaf, baru-baru ini, perusahaan sedang sibuk, tidak bisa memberikan cuti tahunan, mengatakan dia tidak pergi, dia akan ikut kumpul-kumpul bersama ketika dia memiliki waktu lain kali, atau jika dia kumpul-kumpulnya di Cina, dia pasti akan berpartisipasi. Seorang teman sekelas bertanya kepadanya tentang situasinya saat ini, seperti sudah menikah belum, bagaimana dengan pekerjaan, Del. Dia bilang dia belum menikah dengan pacarnya, tapi tidak menyebutkan pekerjaan. Setelah mengobrol beberapa kata, dia berkata dia masih ada kesibukan, tunggu waktu berikutnya ketika dia santai baru mengobrol lagi, kemudian dia tidak pernah muncul lagi. Histori obrolan itu memberiku kesan bahwa Keisha mungkin tidak bahagia akhir-akhir ini, mungkin karena pekerjaan, atau karena masalah emosional. Tidak ada berita tentang Aberko akhir-akhir ini, tidak tahu apa dia masih bekerja di Mandy Cole. Dampak dari video terakhir padanya pasti besar, lagi pula, video tersebut sudah menyebar di kalangan perangkat lunak, dia pasti akan dikira homoseksual dan akan dianggap memberikan suap seksual pada pelanggan. Setelah kasus penculikan, jika hasil investigasi kepolisian Thailand sampai ke dalam negeri, pasti akan berdampak lebih buruk lagi baginya, karena hasil investigasi yang diberikan Carlos pada saat itu adalah Aberko berkolusi dengan Mark, menggoda Avara untuk pergi ke bar gay, dan merekam video seks sesama jenis, tujuannya adalah untuk menggunakan video tersebut, untuk mengancam Avara, bahkan berkolusi dengan orang lokal untuk memeras pelanggan. Jika hal semacam ini menyebar di industri, dia pasti tidak akan bisa bergaul lagi, bagaimanapun, seorang wakil manajer umum melakukan hal semacam ini kepada pelanggan, pasti tidak ada yang mau bekerja sama dengannya lagi. Aberko mungkin sudah dipecat oleh Mandy Cole. Keisha adalah pacarnya dan juga asistennya, ada kemungkinan dia juga dipecat bersamanya. Tapi, apa hubungan ini denganku? Kehidupan Keisha baik atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Mengenai Aberko, itu juga menuai apa yang sudah ditabut, jika dia tidak meminta Bruce untuk berurusan denganku, dia akan berkolusi dengan Mark untuk menjebakku, sekarang tidak akan sampai seperti ini. Mark sudah dipatahkan kakinya, dia sudah termasuk beruntung. Ketika dia sedang melamun, Bayu mengatakan di grup WeChat bahwa dia sudah menghubungiku, dia juga menyebut aku. Aku mengirim pesan, mengatakan maaf, aku sedang sedikit sibuk dalam 2 hari terakhir, aku tidak terlalu memperhatikan WeChat, lalu bertanya kapan mereka akan tiba, ada berapa orang yang akan datang dan mengabariku setelah mereka konfirmasi, aku akan membantu mereka booking hotel. Pada saat itu, jika aku tidak terlalu sibuk, aku akan menjemput mereka di bandara, jika terlalu sibuk, akan ada orang dari hotel yang menjemput mereka. Mereka berdiskusi di grup untuk waktu yang lama, akhirnya mereka menentukan jumlah orang dan jadwal perjalanan. Pertama-tama mereka pergi ke Chiang Mai untuk bermain selama 2 hari, kemudian ke Bangkok, bermain 2 hari di Bangkok, akhirnya terbang ke Phuket dan bermain selama 3 hari di pulau. Aku mengatakan aku bisa mengajak mereka bermain di Chiang Mai, tapi Bangkok dan Phuket tidak biasa, jadi aku harus mencari pemandu wisata dan membiarkan Bayu mengumpulkan informasi mereka dan mengirimkannya padaku sesegera mungkin. Kali ini totalnya 9 orang yang datang, semuanya adalah teman sekelas di universitas, ada generasi kedua orang kaya, ada yang menjadi wira swasta dan menjadi bos, orang-orang yang memiliki banyak waktu luang. Di antara mereka, kecuali Bayu dan Lenny, aku belum melihat sisanya sejak lulus dari universitas, karena aku belum pernah mengikuti acara kumpul-kumpul dalam beberapa tahun setelah lulus, dan kemudian aku masuk penjara lagi ketika ada kumpul-kumpul.
Ketika di sekolah, hubungan antara generasi kedua orang kaya dan aku sangat biasa, karena aku berasal dari pedesaan, aku tidak bisa bermain dengan mereka. Tapi untuk beberapa orang lainnya, hubungan sebelumnya cukup baik, tapi setelah tidak bertemu untuk waktu yang lama, hubungan kami juga menjadi tidak sedekat sebelumnya. Setelah mengobrol dengan teman-teman sekelas di grup untuk sesaat, aku menutup WeChat, ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan berpakaian, berjalan keluar dari kamar, dan mengetuk pintu kamar Elina di sebelah. Tidak butuh waktu lama, suara Elina terdengar dari dalam, aku menjawab, dan pintu terbuka dengan cepat dari dalam. Elina mengenakan baju tidur putih yang sangat tipis, membentuk garis tubuhnya dengan samar-samar. "Direktur Elina, aku tidak mengganggu kamu tidur, kan?" kataku dengan nada meminta maaf. "Tidak, aku tidak tidur secepat ini," jawabnya acuh tak acuh. Dalam beberapa hari, beberapa teman sekelasku saat kuliah akan datang untuk berwisata di Chiang Mai. Pada saat itu, apa aku boleh mengambil cuti 2 hari? 2 hari itu kebetulan adalah akhir minggu. Sejak mengejar kemajuan proyek BTT, tim proyek harus bekerja lembur setiap akhir pekan, tidak ada waktu istirahat, jadi aku harus mengambil cuti. Elina hanya mempertimbangkan sejenak, kemudian mengangguk, boleh, unit administrasi tidak kerja pada akhir minggu. Aku juga tidak dapat melakukan pekerjaan pendaftaran cabang. Pada saat itu, aku akan pergi ke BTT untuk menangani proyek menggantikan kamu. Sama-sama. Oh iya, apa teman-teman sekelasmu hanya bermain selama 2 hari? Mereka tinggal di Chiang Mai selama 2 hari, kemudian mereka akan pergi ke Bangkok dan Phuket. Kalau begitu kamu tidak pergi dengan mereka? Aku menggelengkan kepala, tidak, mereka akan bermain selama 5 atau 6 hari, terlalu lama, aku takut akan menunda pekerjaan. Elina berpikir sejenak, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Sekarang proyek BTT sudah memasuki tahap uji coba, beban kerjanya sudah tidak sebesar sebelumnya. Setelah diatur dengan baik, serahkan pada kolega lain untuk bertanggung jawab saja. Aku ragu-ragu sejenak, bertanya, bukankah dulu kamu mengatakan ingin pergi ke Phuket? Pada saat itu, bagaimana kalau pergi bersama? Elina seolah-olah tidak menyangka aku akan bertanya seperti ini. Dia sedikit tercengangah, lalu menundukkan kepalanya dan ragu-ragu sebentar, berkata, lihat situasinya dulu, jika aku tidak sibuk, aku akan mempertimbangkannya. Oke, beritahu aku sebelumnya jika mau pergi, aku akan mengatur hotel. Istirahat lebih awal ya. Aku tersenyum padanya, berbalik dan berjalan menuju kamarku. Setelah mengambil 2 langkah, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, kemudian berbalik dan bertanya, Direktur Elina, apa kamu mendengar kabar tentang Aberko akhir-akhir ini? Apa dia masih bekerja di Mendicole? Elina menggelengkan kepalanya, dia sudah tidak di Mendicole, dia dipecat karena video Avara dan kolusi Bruce, sekitar seminggu yang lalu, aku juga tidak tahu sampai aku dengar dari orang lain. Petik 2. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya mengangguk. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 142 tidak merasa bersalah. Keisha tidak bekerja di sana lagi. Aku dengar dia secara sukarela mengundurkan diri karena Aberko dipecat. Tambah Elina, dia kurang lebih dapat menebaknya. Aku sebenarnya ingin bertanya langsung kepada Keisha, jadi aku menambahkan ini di akhir kalimat. Yah, terima kasih. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik dan berjalan kembali. Setelah memasuki ruangan, aku baru mendengar suara Elina yang menutup pintu sebelah. Benar saja, Aberko dipecat, dan Keisha juga mengundurkan diri. Dikarenakan olehku. Tentu saja, aku tidak merasa bersalah, hanya saja suasana hatiku sedikit rumit, membuatku agak emosional. Aberko dan Keisha, sangat sombong dan dingin di depanku, ketika bertemu lagi dengan mereka di lain waktu, entah sikap apa yang akan mereka tunjukkan di depanku. Ketika pacar yang sekarang direbut oleh mantan pacarnya, aku juga tidak tahu apa yang dirasakan Keisha. Atau mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Tidak bertemu juga bagus, untuk menghindari kecanggungan, dan sakit di hati. Tapi entah bagaimana, ketika aku berbaring di tempat tidur, aku merasa ada yang hilang. Bahkan ketika aku menutup mata, Keisha nampak seperti mengeluarkan air mata es. Sedemikian rupa sehingga sulit untuk bisa tidur. Keesokan harinya, Bayu mengirimiku jumlah orang dan rencana perjalanan. Aku menemukan sebuah hotel yang tidak begitu jauh dari tempatku tinggal. Hotel itu memiliki lingkungan dan lokasi yang sangat bagus. Aku memesan 7 kamar, 2 di antaranya kamar untuk pasangan, 5 kamar single, yang diperuntukkan orang yang tidak membawa pasangan. Mereka datang ke Chiang Rai selama 2 hari. Jika aku tidak sibuk, aku bisa mengajak mereka keluar, tidak perlu mencari pemandu wisata, tetapi aku benar-benar tidak bisa pergi ke Bangkok dan Phuket. Jadi aku masih harus mencari pemandu wisata dan orang yang dapat diandalkan.
Tentu saja aku tidak tahu pemandu mana yang bisa diandalkan, aku hanya dapat mencari Bruce. Meskipun Bruce hanya tinggal di Chiang Rai, namun adalah orang Thailand, dan juga preman yang cukup terkenal. Setelah menerima telepon dariku, Bruce bilang ini hanyalah masalah sepele. Tidak butuh waktu lama, ia sudah membantuku menemukannya, kerabat laki-lakinya. Bruce menepuk dadanya memberiku jaminan padaku bahwa jika ada dia di sana, tidak akan ada apapun muncul masalah apapun dan ia pastikan mereka akan bersenang-senang. Dengan cepat, kerabat Bruce berinisiatif untuk menelponku, dengan nada yang sangat hormat, ia seharusnya tahu bahwa aku adalah teman bos Bruce. Aku memberitahu jadwal dan jumlah orang yang ikut, dan memintanya untuk membantu memesan hotel di Bangkok dan Phuket. Supaya saat Bayu dan lainnya sampai di Bangkok, dia yang akan menjemputnya di bandara, mengatur rencana perjalanan dan membawanya mereka jalan-jalan. Dia segera menjawab dan meminta alamat emailku, agar ia bisa mengirimku informasi tentang atraksi dan jarak tempat wisata di Bangkok dan Phuket, serta jadwal rute perjalanan yang disarankan olehnya. Ia juga membiarkan teman-teman sekelasku mendiskusikan tempatnya, agar ia bisa mengatur jadwalnya dengan baik. Ketika ditanya soal biaya, dia bilang Bruce yang akan mengurus tagihan dengannya, tidak perlu dibayar olehku ataupun teman sekelasku, tetapi soal biaya hotel dan tempat atraksi harus dibayar sendiri oleh teman sekelasku pada saat itu juga. Aku menelepon Bruce dan tidak menolak tentang bayaran pemandu wisata. Aku hanya berterima kasih padanya. Waktu berlalu begitu cepat, sampai di waktu Bayu dan yang lainnya pergi ke Chiang Rai. Karena mereka berangkat dari kota yang berbeda, mereka akan tiba dengan penerbangan yang berbeda, waktu berkumpulnya adalah sore hari. Yang pertama tiba adalah Bayu dan Leni, dan dua teman wanita yang lain berangkat dari Shanghai. Sore itu, aku menyewa mobil Toyota Sea Lion dengan 9 tempat duduk untuk menjemput mereka di bandara. Sopir itu adalah kerabat Bruce yang pernah bekerja sebagai pemandu, karena aku belum memiliki SIM Thailand dan aku tidak terbiasa menyetir di kanan. Setelah menunggu sebentar, tiba-tiba aku menerima telepon dari Denny. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia telah tiba di Chiang Rai dan baru saja turun dari pesawat. Ketika aku menerima telepon dari Denny, aku sedikit tercengang, karena dia tiba-tiba datang tanpa memberitahuku sebelumnya. Dia dan Bayu berkumpul. Denny sudah datang, tentu saja harus bertemu dengan orang Jack dan aku harus hadir. Dengan begini, mungkin tidak ada waktu untuk membawa orang Bayu jalan-jalan. Tapi bagaimanapun, bisnis adalah hal yang paling penting, pariwisata dan kesenangan adalah kesempatan. Segera, aku memberitahu Denny bahwa aku sudah keluar di bandara. Denny terkejut dan bertanya dari mana aku tahu dia akan datang. Aku berkata sejujurnya bahwa aku ada di sini untuk menjemput teman sekelasku, dan ini sangat kebetulan. Denny tertawa, bahkan mengatakan bahwa kami berdua benar-benar berjodoh. Aku bertanya apakah ada yang datang menjemputnya, dia bilang ada, dia menyewa orang dari perusahaan keamanan lokal di Chiang Rai sebagai pemandu, dan orang itu sudah sampai dan menunggu di pintu keluar. Aku bertanya padanya kapan ia ingin bertemu Jack. Dia bilang karena aku sudah tahu dia ada di sini, jadi beritahu saja kapan mereka bisa bertemu di Chiang Rai. Setelah menutup teleponnya, aku menelepon Jack dan mengatakan kepadanya bahwa Denny telah tiba di Chiang Rai. Jack tampak sangat senang, mengatakan bahwa dia akan segera datang ke Chiang Rai, dan dia akan tiba di malam hari. Dia menyuruh Suchard untuk menyiapkan tempat terlebih dahulu dan makan bersama Denny di malam hari. Sekitar 10 menit kemudian, aku bertemu Bayu dan Leni di gerbang keluar, dan diikuti oleh dua gadis muda yang terlihat familiar. Aku tidak menaikkan papanku, mereka menemukan aku dengan cepat di kerumunan. Bayu berlari dengan bersemangat, meletakkan kopernya dan memelukku erat-erat. Sudah sebulan sejak aku pindah dari rumahnya, dan rasa canggung itu mulai hilang. Bagaimana kabarmu? Aku juga menepuk bahunya dengan gembira. Sangat baik, bagaimana kabarmu di Chiang Rai? Apa kamu sudah terbiasa? Setelah lama tinggal di sini, aku mulai terbiasa. Hai, Roman. Leni juga mendekat dan menyapaku sambil tersenyum. Roman, apa kamu ingat mereka? Leni menarik kedua gadis di sampingnya. Aku menoleh dan melihat salah satu dari dua gadis yang familiar itu sangat cantik dan tinggi, dengan rambut hitam panjang dan makeup tipis di wajahnya, dan temperamen yang sangat lembut dan manis. Sedangkan yang lain, penampilannya biasa, sedikit pendek dan gemuk, tetapi tas yang mereka pegang bermerek LV, dan pakaian yang dipakainya tampaknya adalah merek terkenal. Aku tersenyum pada mereka, ingat, Weni dan Cindy, lama tidak bertemu. Lama tak jumpa. Gadis tinggi dan cantik itu adalah Weni, ia menunjukkan senyuman yang tenang dan manis padaku. Dan yang orang di sebelahnya yang tampak biasa itu adalah Cindy Liu, dia hanya berkata, hai, dengan acuh tak acuh. Baru beberapa tahun tidak bertemu,
Weni semakin lama semakin cantik. Aku merasakan kesombongan Cindy Liu dan tidak menghiraukannya. Aku hanya mengobrol dengan Weni. Terima kasih, kamu juga semakin tampan. Weni tersenyum manis padaku. Bayu di samping memotong, oke, jangan saling memuji dulu, di sini ada banyak orang, ayo kita jalan, dari sini ke hotel butuh waktu berapa lama? Mobil apa yang kita pakai? Aku melirik ke gerbang keluar beberapa saat dan berkata, aku menggunakan mobil van 9 tempat duduk. Aku akan membawa kalian ke hotel sebentar lagi, tetapi bisakah kalian menungguku sebentar lagi? Aku sedang menunggu teman, seharusnya dia sedang keluar. Petik 2. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 143 pertanyaan yang harus dijawab. Masih menunggu orang. Teman sekelas kita atau temanmu? Berapa orang? Apakah ia satu mobil dengan kita? Cindy di samping memotong pembicaraan dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Aku berkata dengan ringan, tenang saja, dia punya mobil sendiri, tidak akan ikut dengan kita. Hanya saja dia juga baru mendarat, aku ingin bertemu sebentar dengannya. Berapa lama kamu akan menunggu? Cindy terlihat tidak sabar. Weni buru-buru meraih tangannya, Cindy, jangan khawatir, kita semua juga di sini, tunggu saja sebentar. Weni meminta maaf kepadaku dan berkata, Roman, tidak apa-apa. Kami akan menunggumu. Terima kasih, aku tersenyum padanya. Begitu kata-kata itu diucap, aku melihat sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang, ia adalah Denny, lelaki tua kurus dan beruban. Dia bersama dengan seorang wanita berusia 30-an yang terlihat sangat telaten dan berpengalaman. Terakhir kali aku melihatnya di Chiang Mai, seharusnya ia adalah sekretarisnya, di belakangnya ia juga diikuti oleh dua pria jangkung, bermata tajam, yang seharusnya itu adalah bodyguard yang dibawa olehnya. Roman. Denny melambai padaku sambil tersenyum. Aku menyapa, Denny, selamat datang di Chiang Mai. Haha, tidak usah terlalu berlebihan. Denny memegang tanganku lalu menepuk pundakku. Kedua pengawal berdiri di samping kami, satu di kiri dan satu di kanan, memandang sekeliling kerumunan. Denny, Jack sedang dalam perjalanan ke Chiang Rai. Suchard sudah mengatur sebuah tempat. Mereka bilang mereka ingin makan malam bersama denganmu. Oke, kalau begitu mari kita bertemu di malam hari. Ngomong-ngomong, apa mereka teman sekelasmu? Denny menunjuk ke Weni dan lainnya yang sedang berdiri di sana. Ya, mereka semua adalah teman sekolahku. Halo, Denny mengangkat tangan ke arah mereka. Weni dan Bayu satu persatu meresponnya, dan bahkan Cindy meresponnya dengan sopan. Jelas, dia dapat melihat bahwa Denny adalah orang yang memiliki kedudukan. Setelah saling menyapa, Denny berkata, Roman, sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat. Maaf aku mengganggu kamu yang sedang berkumpul dengan teman-temanmu. Apa kamu ingin menunda 1-2 hari, kamu temani saja dulu teman-temanmu. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum, Denny, Jack dan Suchard sedang buru-buru, dan aku juga tidak bisa membuang-buang waktumu, bukan? Denny juga tersenyum, dan kemudian berbalik ke arah Weni dan lainnya lalu berkata kepada mereka, teman-teman, maaf malam ini mungkin aku harus meminjam Roman untuk sementara, karena kita punya bisnis penting yang harus dibicarakan. Setelah selesai membahas bisnis, bawa dia pulang dan beri dia beberapa gelas untuk minum, bolehkah? Baik, tidak masalah, Tuan, tidak perlu sungkan. Jawab Bayu. Baiklah kalau begitu. Denny tersenyum padanya, menepuk pundakku lagi, dan berkata, aku akan mengirimkanmu alamat hotelku nanti. Kita bertemu dulu di hotel baru bersama-sama menemui Jack. Oke. Kalau begitu aku jalan dulu, sampai bertemu lagi teman. Setelah melambaikan tangan ke arah Weni dan lainnya, Denny yang didampingi oleh sekretaris dan pengawal berjalan ke arah dua pria berpakaian hitam yang tidak jauh dari sana, dan masuk ke mobil Mercedes-Benz setelah aba-aba dari dua pria berbaju hitam itu. Setelah melihat mobil Mercedes-Benz dan mobil pengawal SUV pergi, aku berteriak kepada seorang pria muda berambut panjang dan mengenakan kemeja panjang, yang tidak jauh dari sana, Alan, datang dan bantu dengan bawa koper. Baik, Kak Roman. Pria muda itu membuang rokok di tangannya dan berlari dengan cepat. Dia adalah adik laki-laki Bruce, ia merupakan orang Thailand keturunan Tionghoa. Dia lahir dan besar di Chiang Mai, tetapi ia bisa bicara menggunakan bahasa Mandarin. Dia juga sangat pintar, karena itu aku meminta Bruce untuk menyuruhnya datang, menjadi supir dan pemanduku. Setelah memperkenalkan Alan ke beberapa teman sekelas, aku memintanya untuk mengambil barang bawaan Weni dan Cindy, dan aku mengambil barang bawaan Weni. Terima kasih. Weni mengangguk berterima kasih padaku. Sama-sama, ayo pergi, mobil sudah di depan. Saat kuliah, Weni adalah seorang gadis yang cantik dan pendiam.
Saat itu, ia bisa dibilang cantik, tetapi berpakaian sangat biasa, dan karena alasan dia yang sangat pendiam, membuatnya tidak begitu menonjol dari yang lain, hanya orang yang menaruh perhatian padanya saja yang sadar. Pada saat itu, aku sedang menjalin hubungan dengan Keisha, dan aku sama sekali tidak tertarik pada wanita lain, dan aku juga jarang berkomunikasi dengannya. Selama 4 tahun kuliah, bisa dibilang kami berbicara tidak sampai 100 kata. Aku hanya ingat bahwa senyumannya sangat manis. Sekarang dia sudah berpakaian bagus, terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya, dan memiliki kepribadian yang lebih ceria dan murah hati. Namun dia tidak kehilangan sifat pendiam dan manisnya itu. Ketika aku melihat senyum manisnya tadi, di otakku terlintas seorang gadis seperti kupu-kupu, yang memiliki senyum seperti bunga di musim panas, Wendy. Aku sudah 2 bulan belum bertemu dengan Wendy, aku juga tidak pernah melakukan kontak dengannya. Mungkin sulit melupakan gadis itu dalam hidupku. Wendy adalah tipe yang ceria, Wendy juga merupakan tipe yang sopan dan manis, tetapi mereka memiliki kesamaan, mereka cantik saat sedang tersenyum. Aku suka wanita dengan senyuman manis. Aku tidak suka wanita seperti Cindy yang suka memamerkan sesuatu. Saat kuliah, Cindy merupakan orang yang memiliki sikap yang kurang baik, tampilannya biasa saja, tetapi sikapnya sangat arogan dan suka pamer, karena dia punya uang. Tampaknya aku pernah memiliki konflik dengannya saat kuliah, dan hampir tidak pernah kontak dengannya. Setelah masuk ke mobil, aku berbicara dengan Wendy dan lainnya tentang tahun-tahun setelah lulus dan tidak menyembunyikan pengalamanku saat mendekap di penjara karena kejahatan yang disengaja. Wendy menghiburku dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang masalah di penjara. Aku sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan ini, dan hampir selalu memiliki jawaban. Roman, apakah Keisha putus denganmu karena kamu di penjara? Secara tidak sengaja, Cindy tiba-tiba menyela dan bertanya. Aku meliriknya dari kaca spion dan berkata dengan ringan, dulu kupikir begitu, namun beberapa waktu lalu dia bilang bahwa bukan karena penjara, tetapi karena aku tidak cukup peduli padanya. Wendy mendengar itu dan bertanya dengan heran, tidak, aku ingat dulu kamu memperlakukannya dengan sangat baik, aku ingat saat ia sakit, Anda pergi membeli obat untuknya tengah malam, dan menyelinap ke asrama perempuan untuk mengantarkan obat untuknya, akhirnya ketahuan oleh Bibi dan dihukum sekolah. Petik 2. Bayu juga menyela, dia tidak berhenti di situ. Kamu tidak tahu, ketika dia pergi belajar sendiri, dia sering menggendong Keisha ke ruang kelas lantai 4. Membuat Lenny juga ingin aku menggendongnya. Saat itu aku hampir mati kelelahan. Petik 2. Siapa yang suruh kamu begitu lemah? Lihat Roman saja tidak keberatan menggendong Keisha ke lantai 4, kamu naik ke lantai 2 saja sudah kelelahan. Lenny di sebelahnya meninju. Oh, kamu tidak melihat badan Roman, badan kecilku tidak sebanding dengan dia. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 144 dia atasanku. Aku pikir-pikir, ada benarnya juga. Saat aku terjun ke dunia masyarakat, aku bekerja sangat keras. Aku sering bekerja lembur. Saat aku pulang dari kerja lembur, dia sudah tertidur. Ketika aku dalam perjalanan bisnis, aku selalu pergi terburu-buru dan sering tidak bertemu dengannya berhari-hari. Kalian tahu, aku dari desa, keluargaku juga miskin, jadi aku ingin secepat mungkin menghasilkan uang dan membeli rumah di Shanghai, kemudian menikahinya. Siapa yang menyangka, uang belum didapat, sudah masuk penjara, pacar pun sudah pergi. Petik 2. Setelah itu, aku menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Suasana dalam mobil itu menjadi sunyi, Bayu dan Wendy tidak bertanya lagi. Kakak Roman, aku tidak menyangka kamu akan memiliki pengalaman seperti ini. Alan yang berada di kursi pengemudi tiba-tiba menghela nafas. Mengemudilah dengan baik dan jangan beritahu siapapun tentang itu. Kakak Roman, jangan khawatir, aku tidak punya keberanian untuk memberitahu siapapun. Artinya kamu awalnya ingin memberitahu orang, namun tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Tidak, aku bukan tipe orang mulut ember, hei Kak Roman, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan hal itu. Oke, berkendaralah dengan baik. Alan, mengapa kamu begitu takut padanya? Cindy tiba-tiba bertanya. Alan tanpa sadar menjawab, karena Kak Roman adalah bos dari bosku, aku takut pada bosku, dan bosku takut padanya. Aku meliriknya. Dia sadar ia keceplosan, ia pun buru-buru tertawa hahaha dan kembali fokus mengemudi. Orang-orang di belakang harusnya mengerti apa yang sedang terjadi, karena mereka tiba-tiba terdiam lagi. Setelah beberapa saat, aku yang melihat suasananya semakin canggung, aku pun tersenyum, jangan salah, aku bukanlah gangster, aku hanya kenal beberapa teman semacam ini, aku melakukan pekerjaan normal, aku bekerja di sebuah perusahaan software di Shanghai, dan dipindahkan kemari. Petik 2.
Tidak ada yang salah paham, kami tahu kamu bekerja di perusahaan Tekno ZWK. Aku tahu perusahaan itu. Aku juga pernah bertemu dengan beberapa eksekutif senior perusahaanmu, Weni menjelaskan sambil tersenyum manis. Aku sedikit penasaran dan bertanya, oh, kamu pernah bertemu dengan pimpinan yang mana? Seorang gadis yang sangat cantik, muda, tetapi memiliki posisi yang tinggi. Tampaknya dia adalah direktur departemen apa, dan dia bermarga Bai. Elina Bai. Ya benar, itu namanya. Dia adalah atasanku, direktur pemasaran perusahaan Tekno ZWK, dan sekarang juga sedang berada di Chiang Mai. Wow, benarkah? Saat aku bertemu dengannya 2 tahun yang lalu, aku merasa dia sangat cantik, seperti artis bintang film. Jika 2 hari ini kamu punya waktu kosong, bisakah kamu membawaku untuk berkenalan dengannya? Boleh, tapi mengapa kamu begitu tertarik padanya? Weni tidak bisa menahan tawa, haha, jangan salah paham, aku tidak tertarik pada wanita, aku hanya ingin tahu tentang wanita muda cantik yang kuat. Aku sedikit malu, tidak salah, kamu ingin tahu tentang wanita yang kuat, apakah kamu juga ingin menjadi wanita yang kuat? Sayangnya, dengan karakterku yang seperti ini, sudah pasti tidak bisa. Leni menjawab, jangan rendah hati Weni, bukankah kamu wanita yang kuat sekarang? Bayu juga berkata, Roman seharusnya masih belum tahu, Weni adalah seorang investasi keuangan, institusi mereka mengatur puluhan triliun dana. Jangan dengarkan omong kosong mereka, aku hanya bekerja untuk orang, itu bukan uangku. Jangan berpura-pura Weni. Saat kamu menelepon orang di pesawat, aku mendengar orang di telepon memanggilmu Direktur Weni. Kamu pasti salah dengar. Aku bersumpah aku tidak salah dengar. Melihat mereka berisik, aku hanya bisa melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum, Bu Weni, mohon bimbingannya ya. Ya, kalian jangan mengejekku seperti ini, Weni tampak sedikit memerah. Cindy bertanya lagi dengan dingin, Roman, saat di gerbang bandara, aku mendengar pria tua itu bilang bahwa malam ini dia akan membahas bisnis denganmu, apakah ia juga seorang gangster? Mendengar pertanyaan ini, aku benar-benar ingin ke belakang dan menendangnya keluar. Cindy ini selalu mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan, ia ingin mengungkap latar belakang dan bekas luka lamaku. Mobil itu sunyi lagi, dan sepertinya Bayu juga ingin tahu jawabannya. Aku tersenyum dan berkata dengan ringan, dia bukan seorang gangster, ia adalah bos perusahaan real estate domestik, dia datang ke Thailand untuk proyek real estate. Weni berkedip, oh. Dia ingin membahas bisnis denganmu, apakah dia akan bekerja sama denganmu untuk mengembangkan real estate? Tidak, aku hanya memperkenalkannya pada beberapa temanku. Oh, bos perusahaan mana dia? Aku melirik Weni dari kaca spion dan melihat kelihayan di matanya, dan tiba-tiba teringat pekerjaannya yaitu seorang investasi keuangan. Tidak heran, wanita ini sangat pendiam saat kuliah, menjadi begitu banyak bicara sekarang, ternyata karena alasan pekerjaan. Orang yang bekerja di investasi keuangan paling tertarik dengan eksekutif senior dan bos-bos, seperti Denny dan Elina. Terutama pemilik real estate, seperti yang kita semua tahu, industri real estate memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Terpikirkan soal ini, aku berkata sambil tersenyum, Weni, jika ada kesempatan aku akan mengenalkannya padamu, tetapi sekarang aku tidak dapat memberitahumu siapa namanya, karena proyek itu belum dilaksanakan, bahkan jika sudah dilaksanakan pun, aku tidak boleh sembarangan memberitahu orang, ini semacam rahasia bisnis, maaf. Petik 2. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sebenarnya, aku hanya ingin mengumpulkan informasi untuk pekerjaanku. Akulah yang harusnya minta maaf. Weni tersenyum. Oh ya, bukankah kamu bekerja di perusahaan Tekno ZWK? Kenapa kamu ingin menjalankan real estate lagi? Oh, Weni, kamu ingin memancingku lagi, aku tidak melakukan pekerjaan real estate, aku hanya memperkenalkannya pada beberapa temanku. Ya baiklah, aku percaya padamu. Saat sedang mengobrol, mobil pun memasuki daerah kota Chiang Mai, Weni dan Cindy mereka yang tertarik dengan pemandangan di luar mobil pun berhenti bertanya padaku. Hotel yang kupesan untuk Bayu dan Weni dekat dengan kota kuno, lokasi sangat bagus, transportasinya juga praktis, banyak tempat untuk makan, minum dan hiburan. Harga kamar hotel cukup murah karena dikelola oleh orang kaya. Tentu saja, biaya kamar dibayar pada saat mereka check-in, sehingga tidak perlu menggunakan uangku, aku tidak cukup bodoh untuk membayar mereka biaya kamar. Di antara orang-orang ini, akulah sebenarnya yang paling miskin. Sampai tiba di hotel, aku menunggu mereka check-in di meja depan, Alan dan aku membantu mereka mengambil barang bawaan mereka ke lantai atas, tetapi karena ada wanita di setiap kamar, aku pun tidak masuk ke kamar mereka, aku hanya bertanya pada mereka apa ingin istirahat atau makan dulu.
Wenny bilang dia lapar karena tidak makan apapun di pesawat, tetapi Bayu, Lenny dan Cindy bilang mereka sudah beberapa jam berada di pesawat dan sedikit lelah. Mereka ingin istirahat dulu. Akhirnya, Wenny turun bersamaku, sedangkan yang lainnya berada di kamar hotel untuk beristirahat. Ia memiliki lebih dari 1 jam lagi sebelum kedatangan penerbangan teman sekelas berikutnya, cukup untuk makan, asalkan tidak pergi terlalu jauh. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 145 takdir sudah ditentukan. Aku meminta Alan untuk mengantar kami ke restoran pinggir jalan yang terkenal di dekat sini. Ketika Wenny datang ke Thailand untuk pertama kalinya, dia sangat penasaran dengan segalanya, dia akan bertanya tentang semua hal yang baru dan kebiasaan rakyat yang dia lihat semuanya di dalam mobil, dengan karakternya yang pendiam di kampus sangat berbeda. Tiba di restoran, Wenny memesan semangkuk mie, aku hanya memesan minuman, dan Alan menunggu di dalam mobil. Setelah makan mie, Wenny meneguk air kemudian mengambil tisu lalu menyeka mulutnya, dan dia berkata dengan dingin, "Roman, kamu sudah banyak berubah." Aku tertegun lalu berkata, "Berubah dari mana? Penampilanku masih sama seperti sebelumnya." Wenny menggelengkan kepalanya, "Aku bukan bilang penampilanmu, tapi sifatmu." "Oh, berubah seperti apa?" "Kamu terlihat lebih dewasa, dan lebih pendiam." Dari dalam mobil sampai aku selesai makan mie, selain menjawab pertanyaanku, kamu tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara denganku. Aku sedikit canggung, "Maaf, aku tidak bermaksud mengabaikanmu, tetapi sepertinya dari sebelumnya kita memang tidak banyak bicara. Aku ingat bahwa kamu sangat pendiam saat di kampus, seperti seorang gadis yang polos. Pada waktu itu, dalam 1 semester aku berbicara denganmu tidak sebanyak hari ini." "Haha, iya juga sih, pada waktu itu, aku sangat malu jika berbicara dengan anak laki-laki, sekarang tidak akan, tapi kamu tidak terlihat seperti ini sebelumnya, pada waktu itu, meskipun kamu tidak seperti yang lain, tapi kamu juga sangat optimis, sekarang kamu benar-benar sudah berubah." Berbicara sampai sini, Wenny menatapku sambil tersenyum, dan kemudian berkata, "Selain itu, kamu berbeda dari kebanyakan pria, sebelumnya para pria yang sedang bersamaku, tidak peduli apakah dia sendirian atau ada orang lain di sampingnya, pria itu akan berusaha untuk menemukan topik untuk bisa berbicara denganku, dan kamu, seperti benda mati." Aku tidak bisa menahan tawa, "Haha, kau terlihat sangat cantik, pria mana yang tidak ingin dekat denganmu, adapun aku, kamu juga tahu, aku sudah pernah di penjara dan aku masih trauma, jadi aku berubah menjadi pendiam." Wenny meletakkan kedua tangannya di atas meja, membungkuk ke telingaku dan bertanya dengan suara rendah, "Bukan karena masuk penjara, tetapi karena Keisha kan?" Aku tidak tahu bagaimana menjawab, jadi aku hanya mengangkat bahu, "Mungkin." "Maaf, aku bercanda, aku tidak bermaksud." Mungkin melihat suasana hatiku berubah, Wenny segera menjelaskan dan meminta maaf. "Tidak apa-apa." Wenny tersenyum padaku, lalu meletakkan rambut hitam panjangnya di belakang telinganya, memperlihatkan leher putihnya yang panjang. "Apakah kamu sudah menikah?" Agar tidak membuat suasana menjadi canggung, jadi aku dengan santai bertanya suatu topik. "Belum, aku hanya pernah jatuh cinta sekali, tidak sampai 3 bulan kami pisah." "Tidak mungkinlah, kamu sangat cantik, orang yang mengejarmu sangat banyak, atau apakah kamu belum menemukan yang cocok?" "Ini bukan masalah cocok atau tidak cocoknya, tapi, gimana ya bilangnya?" Berbicara sampai sini, Wenny meletakkan lengannya di atas meja, menekan dagunya, dan tatapan matanya seperti sedang mengingat sesuatu, lalu berkata, "Roman, apakah kamu tahu, aku sangat iri pada Keisha, aku ingin mempunyai hubungan seperti dia, ketika sakit, ada orang yang berlari ke asrama perempuan untuk mengantarkan obatnya, ketika tidak ingin naik tangga, ada orang yang akan menggendongnya, itulah yang dinamakan cinta, sesuatu hal kecil dalam hidup yang dapat membuatku tergerak. Tetapi ketika aku memasuki masyarakat dan memutuskan untuk jatuh cinta, aku melihat bahwa itu sama sekali tidak sama, para pria yang berhubungan denganku tidak seperti yang aku bayangkan, perasaan yang barusan aku bicarakan tidak terjadi, apa yang dia kejar tampaknya hanya cinta dengan kualitas yang cukup, seperti penampilanku yang cantik, sifat, perilaku, ucapan, aku sama sekali tidak merasakan hubungan cintaku seperti Keisha." Setelah mendengar perkataan Wenny, aku tidak bisa menahan senyum dan bertanya-tanya bagaimana seharusnya menjawab masalah ini. Cinta sejati, pernah ada di antara aku dan Keisha, bahkan setelah memasuki masyarakat, kami masih mempunyai hubungan. Tetapi aku ingin menabung uang, membeli rumah, mobil, membeli pakaian, kosmetik, perhiasan, dan sebagainya, bekerja keras untuk kehidupan masa depan dan membuat rencana untuk anak-anak kita di masa depan. Jadi aku ingin bekerja keras dan berusaha menabung uang. Kemudian aku mengabaikannya, dan sekarang tampaknya perasaan cinta dia sudah menurun. Cinta kita tampaknya sudah menjadi tidak sejati. Pada akhirnya, cinta itu hilang.
Aku tidak membenci Keisha, sebelumnya benci, tapi sekarang tidak. Mungkin awalnya akulah yang salah. Ketika aku lulus tahun itu, jika aku tidak memilih pergi ke Shanghai untuk merantau, tetapi memilih untuk tetap tinggal di Guining, atau pergi ke kota yang biasa-biasa saja, jika aku tidak terlalu mengejar keinginanku dan hanya ingin menjalani kehidupan yang damai, mungkin aku masih bisa menjaga cintaku kepada Keisha. Tetapi pada saat itu, aku berkeras dan memilih untuk pergi ke Shanghai, aku pikir akan ada pekerjaan di kota metropolis yang makmur ini. Padahal, pada saat itu, usahaku sudah membuahkan hasil, aku mulai bekerja keras dari gaji bulananku yang awalnya 10 juta hingga gaji bulananku naik lebih dari 60 juta, aku bekerja keras dengan gaji tahunan 1 miliar. Dan akhirnya menghancurkan impianku dan berakhir di penjara. Saya tidak membenci Elina karena memenjarakanku, ini semua dengan ketidaksengajaan. Takdir sudah ditentukan. Tiba-tiba aku ingin merokok. Weni dan aku duduk di meja makan terbuka, tidak ada tanda dilarang merokok, lagi pula ada juga pasangan kulit putih yang sedang merokok di dekatnya. Apakah kamu keberatan kalau aku merokok? Kemudian aku bertanya pada Weni. Tidak. Weni menggelengkan kepalanya. Aku mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menghisapnya, lalu menyemburkan asap ke depan, membuat penglihatanku menjadi kabur. Kamu merokok seperti Tony Leung, dan tatapan matamu seperti orang murung. Weni berkata dengan lembut. Haha. Aku tidak bisa menahan tawa, jangan menertawakanku, Tony Leung sangat tampan, aku sangat mirip dengan pembawa batu bata di lokasi konstruksi, mereka juga terlihat sangat murung ketika mereka rindu kampung halaman. Kamu benar-benar bisa bercanda. Aku tidak melanjutkan perkataanku, aku hanya mengambil napas dalam-dalam. Apakah kamu sudah punya pacar sekarang? Weni bertanya lagi. Kenapa kamu tidak mencari? Yah, seperti kamu, aku belum menemukan cinta sejati. Haha, bukankah kita sama-sama orang yang memiliki simpati? Aku segera menggelengkan kepalaku, tidak, kamu bisa mencari pria kapan saja, kamu mempunyai banyak pilihan, tapi kalau aku harus melihat keberuntungan, dan, kamu jangan khawatir dengan hidupmu, kalau aku harus pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan uang, kita berbeda. Kita kan sedang membicarakan tentang cinta sejati, bukan cinta biasa. Weni bergumam, dan tiba-tiba bertanya, jika Keisha masih mencintaimu dan ingin kembali padamu, apakah kamu masih mau bersamanya? Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 146 perasaan yang murni. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengepulkan asap rokok di depanku dan menatap Weni, tidak seharusnya wanita ini ingin mencocokkanku dengan Keisha, atau membantu Keisha untuk mengetes bagaimana pandanganku kepada Keisha. Tidak heran dia begitu banyak bicara dan berbicara tentang perasaannya kepadaku. Kamu jangan salah paham, aku bertanya bukan karena Keisha, dan juga bukan ingin menyuruh kamu kembali bersama dengannya, aku hanya ingin tahu. Seolah-olah bisa menebak pikiranku, Weni segera menjelaskan perkataannya. Dengan tidak peduli aku tersenyum, tetapi hati ini diam-diam mengatakan bahwa tatapan mata wanita itu sangat tajam, semua ini bisa ditebak olehnya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Weni berkata lagi. Aku menggelengkan kepala, tidak bisa, bahkan jika Keisha masih mencintaiku, ataupun jika dia ingin balikan, aku tidak akan bisa bersatu kembali dengannya. Karena perasaannya telah berubah, itu bukan lagi perasaan murni yang dulu kita miliki, dan kita berdua juga telah berubah. Weni mengangguk, raut wajahnya seolah-olah sedang berpikir. Aku melihat jam dan berkata kepadanya, penerbangan Hendra sebentar lagi sampai, aku akan membawa kamu kembali ke hotel untuk beristirahat terlebih dahulu dan kemudian aku akan pergi ke bandara untuk menjemput mereka. Baiklah, maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku mengambil inisiatif untuk membayar semua makanan ini, dan kemudian membawa Weni keluar dari restoran dan duduk di mobil bisnis Toyota yang sudah menunggu di pintu. Di dalam mobil, aku pikir karena kehadiran Alan, Weni tidak lagi berbicara kepadaku tentang masalah perasaan, tetapi dia berbicara tentang pekerjaanku. Tiba di hotel, Weni berkata dia telah tidur di pesawat selama beberapa jam dan tidak ingin naik ke atas untuk beristirahat, dia hanya ingin minum kopi sebentar. Aku bertukar nomor ponsel dengannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak pergi jauh ketika dia ingin pergi berbelanja, lalu aku dan Alan pergi ke bandara. Saat jam 3:30 sore, saat di bandara aku menjemput 3 orang siswa, 2 pria dan 1 wanita, salah satunya adalah pasangan yang sudah bersama-sama semenjak kuliah, dan yang satunya adalah salah satu dari beberapa siswa yang cukup baik terhadapku saat kuliah dulu, namanya adalah Hendra. Setelah lulus kuliah, Hendra dan aku pergi ke berbagai kota untuk merantau, kami sangat jarang komunikasi, lagi-lagi karena aku telah dipenjara selama beberapa tahun, setelah keluar kami sudah tidak berhubungan lagi.
Awalnya Hendra bukan sangat ingin datang ke Thailand, setelah mendengar bahwa aku ada di sini, seketika Hendra merubah pikirannya. Selama bertahun-tahun tidak bertemu, Hendra dan aku sangat merindukan satu sama lain, ketika kami bertemu, aku hanya bisa memeluknya dan menepuk bahunya. Hendra lebih pendek dariku, masih sama seperti kuliahan dulu, dia tersenyum malu-malu ketika aku menepuk pundaknya. Dalam perjalanan kembali ke kota, kami berbicara banyak tentang saat sedang kuliah dulu dan pengalaman setelah lulus. Saat di dekat hotel, tiba-tiba aku menerima pesan teks dari Denny, "Roman, apakah kamu punya waktu untuk datang ke sini? Mari kita duduk sebentar, dan agak malaman nanti kita pergi menemui Aldi dan Suchard." Di bawah ada tulisan alamat hotelnya. Aku ragu-ragu sejenak dan menjawab pesan teksnya, "Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi." Saat tiba di lantai bawah hotel, setelah bertemu dengan Weni, aku meminta maaf kepada Hendra dan Weni, lalu berkata, "Maaf, aku ada urusan sebentar. Aku tidak bisa menemani kalian, dan aku tidak bisa makan malam dengan kalian malam ini. Setelah urusanku selesai, aku akan mencari kalian lagi." "Tidak apa-apa, kamu urusin pekerjaan kamu dulu, kami tidak akan tersesat." Hendra menamparkan lenganku. Weni bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu berbicara tentang proyek real estate dengan bos yang kamu temui di bandara?" "Iya, mau gimana lagi, sebelumnya aku sudah membuat janji. Kalau begitu pergilah, pekerjaan adalah hal yang paling penting. Aku akan meminta Alan untuk menjemput siswa lainnya di bandara, kalian bisa pergi ke Jalan Ningman untuk makan malam, atau pergi ke tempat lainnya, kalian bisa melihat peta ponsel, jika kalian ingin pergi ke tempat yang jauh, kalian tinggal telepon Alan, dia adalah sopir dan pemandu kalian untuk 2 hari ini, jangan enggan untuk meminta bantuannya, jika kalian pergi ke tempat yang dekat, kalian bisa berbelanja sambil jalan-jalan. Tetapi jika ingin naik taksi, ingatlah untuk membicarakan biasanya terlebih dahulu, dan ingat untuk berbahasa Mandarin atau Inggris, banyak orang di Thailand yang dapat berbicara bahasa Mandarin. Setelah makan malam, kalian bisa pergi ke pasar malam, atau kalian dapat mencari tempat untuk duduk-duduk dan minum-minum. Setelah urusanku selesai, aku akan mencari kalian, paling lambat jam 9 malam. Hendra dan Weni mengangguk, "Baiklah, kami mengerti." Aku mengirim nomor ponsel Alan kepada mereka, dan Alan mengambil inisiatif untuk menepuk dadanya dan mengatakan jika ingin pergi kemana dan kapan saja bisa mencarinya, dia dan mobilnya akan selalu menunggu di luar hotel. Setelah mengucapkan sampai jumpa pada Hendra dan Weni, aku membawa Alan berjalan keluar dari hotel. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu, dan kemudian aku berkata, kota Chiang Mai adalah tempat yang mempunyai keamanan yang lumayan baik, tetapi di sana ada banyak pencuri, banyak dari mereka didedikasikan untuk wisatawan, kalian ingat untuk membawa barang-barang berharga yang benar, beberapa orang di pinggir jalan akan menawarkan. Sudah, kami bukan anak kecil lagi, kamu begini mengingatkanku pada ayahku." Weni menutupi mulutnya dan terkekeh. Aku sedikit malu, "Maaf, aku terlalu banyak bicara, kalau begitu aku akan pergi." "Baiklah, sampai jumpa." Keluar dari hotel, aku mengeluarkan 5.000 baht dan memberikannya kepada Alan. Alan tampak sangat bingung dan segera mendorong uang itu, "Kak Roman, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menerima uang darimu." Aku memasukkan uang itu ke dalam sakunya, "Aku sangat merepotkanmu untuk membawa kami berkeliling 2 hari ini, besok pergi ke Wat Rong Hun dan Black Temple, ambillah uang ini untuk bahan bakar, biaya parkir, dan lain-lain." "Jangan, Kak Roman, jika Bos Bruce tahu, aku akan dimarahi." "Dimarahi kenapa? Aku akan memberitahunya, jika dia berani menghajarmu, aku akan membantumu." Baiklah, terima kasih Kak Roman." "Terima kasih untuk apa? Uang ini sudah cukup untuk biaya bensin dan parkir, sekarang kamu bawa aku ke hotel ini, ketika sudah jamnya, kamu jemput lagi teman-teman sekolahku di bandara, sampai sana kamu tinggal angkat papan nama sudah cukup, aku akan memberimu nama-nama mereka." "Baiklah, Kak Roman, kamu jangan khawatir, aku akan melakukan semuanya dengan benar." Setelah Alan melihat alamat di ponselku dan langsung mengendarai mobil pergi ke hotel tempat di mana Denny tinggal. Aku merobek kardus air mineral di mobil dan menulis nama, Harry Huang, dengan spidol. Denny adalah salah satu dari 2 siswa terakhir yang akan tiba, dia datang dari provinsi Guangdong dan tiba sekitar pukul 5. Denny adalah anak orang kaya, katanya keluarga dia memiliki belasan pabrik, saat kuliah dulu aku memiliki hubungan yang biasa saja dengannya, aku jarang bermain dengannya, setelah lulus kami sudah tidak pernah berhubungan lagi. Cukup menyuruh Alan menjemputnya, lagi pula hubungannya tidak terlalu dekat. Saat tiba di hotel tempat Denny tinggal, aku menjelaskannya kepada Alan lagi, dan kemudian membuka pintu lalu turun.
Baru saja berjalan sampai di depan pintu hotel, aku melihat seorang pria jangkung berjas hitam berdiri di sebelah pintu, mukanya sangat familiar, dia adalah salah satu pengawal yang dibawa oleh Denny dari rumahnya. Tuan Roman, Bos Denny memerintahkanku untuk turun menjemputmu. Pengawal itu juga mengenaliku dan berkata dengan sopan. Aku mengangguk, astaga. Petik 2. Tuan Roman jangan sungkan, silahkan masuk ke dalam. Aku mengikuti pengawal itu, berjalan melalui lobi hotel yang megah, berjalan masuk ke dalam lift yang tenang, dan naik ke lantai 18, dan sampai ke pintu kamar. Pengawal itu mengetuk pintu dan berdiri di tempat mengintip yang ada di depan pintu itu. Tidak lama, pintu terbuka, dan pengawal menyuruhku untuk masuk terlebih dahulu. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 147 ada maksud lain. Ini adalah ruangan suite, setelah pintu masuk ada ruang tamu besar dengan dekorasi klasik dan mewah. Denny Tong bangkit dari sofa dan berjalan ke arahku sambil tersenyum. Denny, aku juga ke sana sambil tersenyum. Denny Tong mengambil inisiatif untuk memegang tanganku dan menepuk pundakku, duduk. Sekretaris wanita di sebelahnya bertemperamen tegas dan cakap berusia 30-an mengangguk dengan sopan kepadaku, halo, Tuan Roman. Aku juga mengangguk padanya, lalu aku duduk di sofa. Ada 2 cangkir teh gongfu di atas meja kopi di depannya, dan aromanya menyebar. Sekretaris wanita itu mengeluarkan cangkir teh baru dengan cakap, membilasnya dengan teh panas, menaruhnya di atas cawan dekat ujungku, dan menuangkan teh hijau muda. Aku dan Denny Tong mengobrol beberapa topik umum, mengobrol-ngobrol, dan tidak lama membicarakan pertemuan malam ini. Roman, apakah menurutmu Jack dan Suchard layak dipercaya? Tiba-tiba Denny Tong bertanya. Aku sedikit tercengang. Pertanyaan yang dia tanyakan ini, benar-benar pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Dia sudah berusia 50-an, dan bisnisnya begitu besar, seorang yang sudah berpengalaman, 1 atau 2 kalimatku tidak mungkin memengaruhi keputusannya, dan bahkan tidak mungkin karena beberapa kalimatku dan memilih untuk percaya atau tidak percaya dengan orang. Pertanyaannya ini, pasti punya maksud lain. Setelah beberapa saat merenung, aku tersenyum dan berkata, Denny, dari sudut pandangku, aku percaya Jack karena dia dan aku menghabiskan 3 tahun di sel yang sama, aku dan dia awalnya ingin saling membunuh, setelah saling lawan-melawan, akhirnya menjadi teman. Bisa dikatakan aku memahami dia. Tapi Suchard, aku hanya kenal sekitar 2 atau 3 bulan, aku tidak memahami orang ini. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berdiri di posisiku? Denny Tong bertanya lagi. Aku mengangkat dan menyesap secangkir teh, dan kemudian perlahan berkata, jika itu aku, pertama-tama akan melihat prinsip-prinsip setiap pihak dalam melakukan sesuatu. Prinsip sangat penting. Jika itu adalah orang yang tidak bermoral dan tidak kredibilitas, lebih baik tidak bekerja sama. Jika orang tidak masalah, pertimbangkan dari sudut pandang bisnis, dan dari sudut pandang dan prinsip-prinsip pengusaha berurusan dengan mereka, hanya menimbang untung dan rugi dan membandingkan keuntungan dan kerugian bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, jika bekerja sama dengan Jack mereka, keuntungannya adalah mereka dapat beroperasi dan mengelola secara mandiri, menghindari tindakan orang lain, dalam pendanaan juga dapat meminta mereka untuk membayar lebih, dan mereka dapat menangani berbagai masalah administrasi dan non-administrasi, seperti mengantisipasi masalah dari dalam atau luar. Adapun masalah percaya atau tidak, aku pikir ini adalah masalah kedua. Bagaimanapun, masyarakat sekarang diperintah oleh hukum, dengan fakta dan hukum sebagai dukungan, tidak khawatir dengan masalah semacam ini. Selama membandingkan untung dan rugi dan menimbang pro dan kontra, kemudian menganalisis dari perspektif bisnis, dan kemudian memilih akan bekerja sama dengan siapa. Tetapi aku tidak mengerti industri real estate, dan juga tidak memiliki pengalaman dan pemikiran seperti Denny, dan aku tidak akan menganalisis hal-hal semacam ini, hanya dapat berbicara tentang hal-hal yang teoritis. Denny Tong mendengarkan dengan penuh perhatian, setelah selesai berbicara, tiba-tiba tertawa beberapa kali dan menepuk pundakku lagi. Roman, aku tidak salah menilaimu, kamu adalah orang yang berpikiran bisnis. Sambil berkata, dia mengeluarkan 2 rokok di bawah meja kopi dan memberikan kepadaku. Itu adalah 2 batang rokok Tianji kertas kuning, dan harga eceran pasar sebatang 3 juta. Aku tahu kamu merokok, aku khawatir kamu tidak terbiasa rokok di Thailand, kebetulan beberapa hari yang lalu, seorang teman mengira aku merokok dan memberikan 2 batang kepadaku, dan aku membawanya untukmu, tapi sayangnya tidak bisa membawa terlalu banyak ketika melewati bea cukai, kalau tidak aku membawakan lebih banyak. Petik 2. Akhirnya aku mengambil 2 batang rokok itu dan berkata dengan sedikit tidak enak, Denny, ini menghabiskan uang Anda. Habiskan apa, juga bukan aku yang beli, itu diberikan oleh orang lain, jangan terlalu sungkan di antara kita. Apakah kamu ingin mencobanya atau menghisap rokokmu? Denny Tong mengambil sekotak cerutu dari meja kopi dan memberikannya.
Aku melambaikan tangan, aku tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Aku tahu, kalau begitu kamu coba rokok itu, dengar dari teman mengatakan itu sangat bagus. Baik, kalau begitu terima kasih Denny. Aku tidak munafik, lalu membuka sebatang Tianji kertas kuning di tempat. Aku hanya merokok ketika aku tenang. Denny Tong menyemprotkan asap cerutu tebal. Roman, sejujurnya, aku juga pernah bekerja sama dengan orang-orang seperti Jack sebelumnya, juga pernah bekerja sama dengan orang yang lebih mafia dari dia. Sebenarnya, melakukan bisnis seperti kami ini, kurang lebih akan bertemu dengan orang-orang di bidang ini. Aku tidak keberatan bekerja sama dengan mereka, tetapi yang paling penting adalah prinsip yang kamu katakan tadi, prinsip menjadi orang dan melakukan sesuatu. Selain itu, tidak peduli apakah itu hitam atau putih, mereka tidak boleh terlibat dalam pengembangan dan operasi proyek. Selain menyelesaikan masalah, tidak dapat campur tangan dalam hal apapun, hanya dengan begini, aku baru akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Aku tidak berbicara, hanya mengangguk. Denny Tong berkata, Roman, sebenarnya terakhir kali aku datang ke Thailand karena undangan perusahaan real estate di sini. Mereka ingin bekerja sama denganku, aku juga telah membahas secara mendalam sebelumnya. Jika bukan karena istri dan anakku diculik, mungkin telah menandatangani kontrak dengan mereka sekarang. Jika Jack dan Suchar tidak dapat mencapai satu kesempatan, aku hanya dapat melanjutkan dengan perusahaan itu karena sudah ada rencana untuk memasuki Asia Tenggara. Tetapi jangan khawatir, tidak peduli bekerja sama dengan siapa, aku ingin kamu membantuku, selain gaji normal, aku masih akan memberimu saham, aku perlu asisten yang kompeten yang mengerti hal ini. Petik 2. Aku berkata dengan penuh syukur, terima kasih Denny, aku akan mempertimbangkannya, adapun saham itu seperti tidak berjasa maka tidak akan menerima perlakuan istimewa, aku benar-benar tidak enak untuk mengambilnya. Aduh, apa tidak berjasa maka tidak akan menerimanya, nyawa istri dan anakku tidak bisa ditukar dengan uang. Perusahaan dengan modal terdaftar 200 miliar, memberimu 1% saham setara dengan investasi 2 miliar untukmu, lagi pula sangat sulit untuk membalas budimu yang menyelamatkan istri dan anakku. Apalagi, aku ingin kamu datang untuk membantuku, anggap saja sebagai insentif pilihan untuk karyawan. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu, tunggu sampai bertemu dengan Jack nanti malam dan bicarakan hal lain saja. Ketika baru saja mengganti topik pembicaraan, mengobrol tentang sekelompok teman sekelas kuliahku, ponselku tiba-tiba berbunyi. Jack menelepon, katanya dia telah tiba di kota Chiang Mai, Suchard juga sudah mengatur sebuah tempat, itu adalah tempat terakhir kali kita makan bersama, dan Suchard juga memanggil sekelompok wanita cantik di klub itu. Waktu pertemuan dijadwalkan pada jam 6 malam, dan He Ken Su juga akan hadir. Jam 5.20 sore, aku dan Denny Tong duduk di Big Ben yang disewanya dan langsung pergi ke klub yang dipesan Suchard. Dia menyewa seorang pengawal dari sebuah perusahaan keamanan di kota Chiang Mai sebagai sopir, seorang pengawal yang dibawa dari Cina duduk di kursi penumpang depan, dan pengawal lainnya mengikuti dengan mobil SUV di belakang. Tidak lama setelah mobil melaju, aku menemukan di grup WeChat teman sekelas ada It aku, melihatnya, dan menemukan bahwa Harry Huang sedang mengomel di grup. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 148 penjelajah cinta. Tidak lama setelah dia mendarat, dia tidak melihatku di pintu keluar, hanya menemukan seorang preman Thailand yang menjemputnya. Sepertinya dia sedikit tidak senang, di dalam grup, dengan aneh dia mengatakan Roman menjadi bos dan juga sombong. Tidak datang menjemputku teman lamanya, hanya mengirim saudaranya, takutnya sudah tidak menganggapku teman lamanya ini. Di grup yang awalnya mengobrol dengan asyik, karena kata-kata aneh Harry Huang ini, dalam sekejap grup menjadi sunyi. Ketika aku ragu-ragu untuk menjelaskan beberapa kalimat, Wenny sudah mengirim pesan yang mengatakan bahwa aku juga sangat sibuk, tetapi masih meluangkan waktu untuk menjemput 2 penerbangan, dan akhirnya tiba pada waktu bertemu dengan beberapa klien, jadi tidak ada waktu untuk menjemput Harry Huang. Setelah Wenny menjelaskannya untukku, Bayu juga keluar untuk menjelaskan beberapa kalimat untukku. Lenny sangat pandai mengubah topik pembicaraan, berbicara tentang kota Chiang Mai, grup itu menjadi kembali meriah. Melihat keadaan ini, aku terlalu malas untuk menjelaskan lagi dan langsung menyimpan ponselku. Kenapa? Apakah teman-teman sekelasmu tidak puas denganmu? Denny Tong di samping tiba-tiba bertanya. Dia duduk di sebelahku dan dia mungkin kebetulan melihat isi dari grup WeChat. Aku menggelengkan kepala, tidak apa-apa, awalnya aku berjanji pada teman sekelasku untuk menjemputnya di bandara tapi akhirnya tidak pergi, ada teman sekelas yang mengomel. Wajah Denny Tong meminta maaf, aku datang pada saat tidak tepat, memengaruhi pesta reuni dengan teman sekelasmu. Denny tidak perlu merasa bersalah, mengenai pesta reuni itu dapat dilakukan kapan saja, tetapi bisnis hanya ada satu kesempatan,
jika melewatkannya, mungkin tidak akan datang lagi ke depannya, aku masih bisa menangani hal seperti itu. Haha, baik, bagaimanapun, itu tidak akan memakan banyak waktu. Setelah selesai, biarkan kamu kembali untuk menemani mereka. Ngomong-ngomong, Danny Tong menoleh ke arahku dan berkata dengan serius, Roman, ketika di bandara tadi, ada seorang gadis cantik di antara teman sekelasmu. Bagaimana hubungannya dengan kamu? Aku sedikit bingung, apa maksud Danny? Hehe, jangan salah paham, aku hanya berpikir tatapan dia kepadamu sedikit berbeda. Ngomong-ngomong, aku pernah mengatakan padamu bahwa mataku menilai orang sangat akurat. Aku tertegun, memikirkan kembali ketika di bandara, sepertinya Wenny selalu menatapku. Tapi itu seharusnya hanya seorang teman sekelas yang melihat dan kenangan yang tidak bertemu setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa ada yang istimewa. Danny Tong menepuk pundakku, Roman, aku sangat iri padamu. Ketika aku masih muda, aku juga termasuk penjelajah cinta yang terkenal, tetapi jika aku bertemu denganmu pada saat itu, sepertinya wanita hanya akan memperhatikanmu, bahkan sekilas saja tidak akan memperhatikanku. Petik 2. Danny, bercandamu ini membuatku terlihat luar biasa, aku tahu diriku sendiri. Tidak, kamu memiliki sesuatu yang sangat menarik bagi wanita, tenang, terkendali, lembut dan juga melankolis, namun juga bukan anak muda yang semangat dan liar susah diatur, kebanyakan wanita menyukai yang seperti ini, terutama wanita mandiri dan berpendidikan. Petik 2. Danny bercanda, dalam masyarakat saat ini, uang adalah yang paling menarik bagi wanita, tidak peduli seberapa bagus temperamennya, itu tidak bisa dibandingkan dengan mobil mewah. Kamu benar, tetapi wanita pintar dapat melihat potensi di dalam dirimu, mereka dapat melihat tidak hanya satu mobil mewah di dalam dirimu dan masih banyak hal yang baik. Danny, jangan mengolok-olokku lagi, oh iya, Danny, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu sejak lama, tapi topik ini sepertinya agak sensitif. Tidak apa-apa, tanyakan. Aku sedikit ragu dan bertanya terus terang, Danny, waktu itu kamu ingin memberiku 4 miliar, dan aku menolaknya, tetapi tidak lama kemudian, dan aku berkata ada seorang teman ingin bekerja sama denganmu, apakah kamu pernah berpikir, aku sedang memancingmu, sengaja menolak 4 miliar itu, dan menginginkan proyek besar. Danny Tong sedikit terkejut, lalu tertawa. Roman, aku sangat suka kejujuranmu, sejujurnya, aku pernah memiliki kecurigaan ini, juga meminta orang untuk menyelidiki kamu, setelah menerima teleponmu, alasan mengapa aku membutuhkan waktu lama baru datang ke kota Chiang Mai lagi, tidak sedang mempertimbangkan, tetapi menunggu hasil penyelidikan, ingin mengetahui sebenarnya kamu orang yang seperti apa. Malu untuk mengatakannya, aku selalu membual bahwa aku sangat akurat menilai orang, tetapi aku tidak sepenuhnya percaya padamu pada saat itu, yang berarti aku tidak percaya pada diriku sendiri, masalah ini salahku, aku tidak seharusnya meminta orang untuk menyelidiki kamu. Bisakah kamu memaafkan aku? Aku tidak bisa menahan senyum, Danny, memeriksa dengan detail mitra kerja, itu sudah seharusnya, tidak ada yang salah dengan ini, jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama dan tidak akan memasukkan masalah ini ke dalam hati. Baguslah jika kamu tidak mempermasalahkannya, aku memang tidak salah menilai kamu, dan aku seharusnya tidak meragukan penglihatanku. Danny Tong menepuk pundakku dan tersenyum dengan lega. Aku benar-benar tidak peduli dengan hal semacam ini, dia pasti tidak hanya menyelidikiku, rincian mengenai Jack, Suchard dan Hekensu juga pasti sudah diperiksa olehnya. Selama punya uang, pada dasarnya bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Sambil ngobrol dengannya, aku terus berpikir tentang apa yang dia katakan tadi. Di bandara, seorang siswa perempuan yang cantik menatapku berbeda. Orang yang dia katakan pasti adalah Wenny. Maksudnya pasti ingin mengatakan bahwa Wenny tertarik denganku. Tetapi bagaimana mungkin? Ketika di kampus, Wenny dan aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak pernah berhubungan setelah lulus. Bagaimana mungkin Wenny menyukaiku hanya karena bertemu di bandara? Hanya omong kosong. Setiap orang pasti bisa membuat kesalahan, tidak terkecuali Danny Tong, tidak mungkin penilaiannya selalu akurat setiap saat. Aku terlalu malas untuk memikirkan pertanyaan ini lagi, dan sebaliknya mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan real estate kepada Danny Tong. Sekitar setengah jam kemudian, pada jam 6, mobil berhenti di pintu klub yang aku kunjungi terakhir kali. Melalui jendela mobil, aku melihat Jack, Suchard dan Hekensu berdiri di pintu, dan di samping berdiri sederetan pelayan yang mengenakan kostum tradisional Thailand. Jelas, mereka secara khusus menunggu Danny Tong untuk menunjukkan keseriusan mereka pada Danny Tong. Setelah turun dari mobil, aku secara sadar memasuki peran perantara dan memperkenalkan mereka kepada Danny Tong satu persatu.
Orang-orang Thailand tidak berjabat tangan ketika mereka bertemu untuk menyapa, tetapi mereka menyatukan kedua telapak tangan, tetapi Suchart dan He Ken Su sama-sama berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Danny Tong untuk menunjukkan rasa hormat dengan etiket dan kebiasaan masing-masing. Setelah Danny Tong berjabat tangan, dia juga memberi hormat dengan menyatukan kedua telapak tangan, yang juga menghormati adat setempat. Setelah beberapa kata dari kedua pihak, kami berjalan ke sisi klub berdampingan di bawah bimbingan pelayan. Aku berjalan di samping Danny Tong dan aku harus membuatnya merasa bahwa aku adalah orang yang sama dengannya. Makan malam tidak diatur di taman, karena itu tidak cukup serius, tetapi di sebuah ruangan suite mewah yang didekorasi dengan elegan. Ini bukan suite, tapi lebih praktis dan sudah dikustom untuk menggambarkannya, karena tidak hanya luas, tetapi juga memiliki lounge dan ruang KTV, ruang biliar, del. Semua makanan dan hiburan tersedia, dan ada taman di sebelah selatan. Ada juga taman bunga dan kolam renang. Dari restoran, dapat berjalan langsung keluar dari koridor dan berjalan ke taman. Yang mengejutkan adalah bahwa dari pintu masuk klub ke pintu masuk suite, tidak ada pengawal di sepanjang jalan, hanya di pintu masuk suite berdiri seorang pria yang lembut dan sopan, dan pintu masuk di sisi lain taman juga berdiri satu orang. Hanya ada dua yang terlihat, yang benar-benar berlawanan dengan keadaan yang aku lihat terakhir kali. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 149 penawaran. Mungkin Jack dan Suchart sengaja menunjukkan bahwa dunia mereka sebenarnya sangat aman, tidak perlu begitu banyak pengawal, membuat Danny Tong merasa bahwa mereka tidak seperti bos mafia dalam film. Tapi aku tahu ini hanya kelihatannya saja, pasti ada banyak anak buah Jack dan Suchart di klub ini. Pertemuan ini agak formal karena situasi dan keseriusan Jack, sama seperti pertemuan kepemimpinan. Untungnya, aku membuat beberapa lelucon di tengah-tengah dan menyesuaikan suasana pada waktunya. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, pelayan mulai mengantarkan hidangan ke meja. Semua hidangannya menu Thailand, sangat mewah dan lezat, karena makanan Thailand rasanya mirip dengan makanan Cina, aku dan Danny Tong sudah terbiasa makan. Jack dan Suchart tidak terburu-buru untuk membahas bisnis, hanya mengobrol tentang topik yang tidak penting. Aku tidak lagi diam seperti terakhir kali bertemu, tetapi aku dengan cepat memasuki peran perantara dan secara aktif akan menyesuaikan suasananya. Selain itu, juga bertindak sebagai penerjemah, karena Danny Tong tidak bisa berbicara bahasa Thailand, begitu pula Suchart dan He Ken Su juga tidak bisa berbicara bahasa Mandarin. Perlahan, Danny Tong dan Jack segera menjadi akrab dan suasananya menjadi santai dan ramah. Ketika sudah puas makan dan minum, pelayan membawa pergi peralatan makan dan sumpit dan mengganti menjadi camilan setelah makan. Jack batuk sedikit dan berkata dengan serius, "Danny, mungkin Roman sudah berbicara dengan Anda sebelumnya, tentang kerjasama untuk mengembangkan beberapa tanah di kota Chiang Mai." Petik 2. Danny Tong tersenyum dengan sopan, "Roman memang berbicara kepadaku, sejujurnya, aku juga tertarik pada tanah yang luas itu, tetapi sejujurnya, sebelumnya aku datang ke kota Chiang Mai karena diundang oleh perusahaan real estate. Perusahaan itu selalu ingin bekerja sama denganku. Sekarang, Roman adalah temanku, kalian juga temannya. Jika bisa bernegosiasi, aku juga senang untuk bekerja sama dengan kalian, tetapi aku tidak tahu bagaimana kalian berencana untuk bekerja sama." Petik 2. Jack berkata, "Karena Danny menghargainya, kalau begitu kami akan bicara terus terang. Aku, Suchart dan He Ken Su berencana untuk berinvestasi untuk mendirikan perusahaan real estate dengan Danny dan Roman. Kami hanya bertanggung jawab untuk investasi, termasuk investasi untuk Roman, mencadangkan hak suara rapat umum pemegang saham dan tidak terlibat dalam manajemen operasi harian perusahaan dan pengembangan dan operasi proyek. Semua ini kamu Danny yang akan memimpin. Tapi kami akan memberi beberapa bantuan tambahan dalam operasi perusahaan dan pengembangan proyek kepada Danny, masalah administrasi atau non-administrasi, seperti izin penilaian lingkungan, izin konstruksi, pinjaman bank, kecelakaan sosial, del." Setelah mendengarkan kata-kata Jack, raut wajah Danny Tong tidak ada perubahan, dia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Tuan Jack, aku ingin tahu berapa banyak uang yang kalian rencanakan untuk diinvestasikan, dan bagaimana rasio ekuitas dan dividen direncanakan. Mendistribusikan ekuitas dan dividen sesuai dengan rasio kontribusi modal aktual, kita dapat berinvestasi sekitar 500 juta baht." Danny Tong tidak bertanya lebih lanjut, sedikit menurunkan matanya, sepertinya sedang mempertimbangkan. 500 juta baht, setara dengan lebih dari 200 miliar, dikeluarkan oleh Jack dan Suchart. Dengan kata lain, perusahaan real estate yang mereka rencanakan untuk terlibat dengan Danny Tong sebenarnya berinvestasi sekitar 1 miliar baht. Mereka berkontribusi 51% dari modal, Danny Tong berkontribusi 49% lagi. Ekuitas dan dividen dibagikan sesuai dengan rasio investasi, dan 51% saham yang mereka pegang akan ditransfer kepadaku 2%.
Dengan begini, struktur kepemilikan saham perusahaan real estate ini adalah 49% dari Danny Tong, Jack, Suchard dan Hekenshu memegang total 49%, dan sisanya 2% adalah milikku, karena aku memiliki hak untuk membeli dan menjual tanah, ditambah saham mereka, 51% cukup dari hukum Thailand. Bagi mereka, ini adalah rencana yang lebih masuk akal. Namun, aku tebak Danny Tong pasti akan menawar dan itu akan sangat sengit. Karena perusahaan domestik Danny Tong memiliki syarat, memiliki efek merek, koneksi promosi, kelompok klien domestik dan pengalaman pengembangan, DEL. Selain itu, Danny Tong harus bekerja dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian proyek, ini dianggap sebagai dana layanan tenaga kerja. Karena itu, dia tidak mungkin membiarkan Jack dan Suchard mendapatkan keuntungan yang sama dengan hanya mengeluarkan uang dan tidak berkontribusi. Sebenarnya, ketika aku terakhir bertemu dengan Jack, mereka telah membicarakan hal ini, dan ada rencana cadangan, yang menetapkan garis bawah, dan sekarang mengatakannya seperti ini, itu hanya menunggu tawar-menawar dari Danny Tong. Uang yang mereka dapat mereka berikan pasti lebih dari 500 juta baht, sejauh menyangkut dengan Jack, ayahnya telah beroperasi di perbatasan antara Cina, Myanmar dan Thailand selama beberapa puluh tahun. Bagi mereka yang melakukan bisnis besar, itu bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta dalam satu bisnis, dan keuntungannya tidak terbayangkan. Memang benar, Danny Tong merenung sejenak, sedikit tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Tuan Jack, rencana ini sangat sulit diterima. Sejujurnya, jika aku bekerja sama dengan perusahaan real estate itu, kami juga akan mendistribusikan ekuitas dan dividen sesuai dengan proporsi kontribusi modal, tetapi pihak lain memiliki pengalaman dan berbagai sumber daya dalam mengembangkan proyek di Thailand, yang disebut pembagian sumber daya dan pengembangan koperasi. Tetapi jika bekerja sama dengan kalian, itu tidak disebut pengembangan koperasi, tetapi ini dikembangkan secara independen oleh perusahaan yang kami dirikan bersama. Sumber daya yang aku bawa dari Tiongkok juga akan dibagikan kepada kalian, bagiku ini tidak adil. Wajah Jack tidak banyak berubah. Dia mengangguk sambil berpikir, aku mengerti, dan kemudian menundukkan kepalanya dan merenung. Memanfaatkan celah ini, aku menerjemahkan dialog antara Jack dan Danny Tong ke Suchard dan Hekenshu. Hekenshu tidak mengatakan apapun, Suchard menyatukan kedua telapak tangan ke arah Danny Tong dan berkata dalam bahasa Thailand, mengerti, aku berharap bisa melakukan negosiasi mendalam dengan Tuan Danny. Setelah beberapa saat merenung, Jack bertanya, Danny, kalau begitu menurutmu rencana apa yang ideal? Danny Tong berdeham, kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jujur, aku harap kalian tidak keberatan. Perusahaanku memiliki sumber daya, pengalaman DEL, 15% diinvestasikan dalam layanan teknologi dan tenaga kerja. Ada dua solusi untuk 15% ini. Salah satunya adalah bahwa bagian dari dana ini akan didanai oleh kalian bertiga, dan rasio ekuitas dan dividen dibagi menurut 49% dan 51%. Tentu saja, bagian Roman akan dihitung kemudian. Rencana kedua adalah kita kedua pihak masih akan berkontribusi 49% dan 51%. Tanpa pendanaan dari kalian, rasio ekuitas masih 49% dan 51%, tetapi rasio dividen perlu disepakati secara terpisah. Aku ingin mendapatkan 13% lebih banyak. Selain itu, aku pikir total investasi 1 miliar baht tampaknya kurang. Jika mungkin, 1,5 miliar hingga 2 miliar baht lebih baik. Aku tahu bahwa Danny Tong, yang terlihat berbaik hati, sebenarnya tidak sesederhana yang dipikirkan, sangat cerdik. Harga ini sangat mematikan. Dalam rencana pertama, biarkan Jack dan Suchard memberikan pendanaan sebesar 15%. Artinya, jika perusahaan berinvestasi 1 miliar baht, Jack dan Suchard harus membantunya mengeluarkan 150 juta baht, ditambah dengan 510 juta baht yang harus mereka kontribusikan. Investasikan total 660 juta baht, tetapi hanya dapat memiliki 15% saham dan dividen. Dan harus memberi aku 2% lagi, hanya tersisa 49%. Jika ingin berinvestasi 1,5 miliar atau bahkan 2 miliar baht, maka Jack dan Suchard harus membayar lebih. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 150 tidak berjasa maka tidak bisa menerima diistimewakan. Rencana kedua adalah Jack dan Suchard hanya menggunakan 51% dari uangnya, setelah menghapus 2%ku, masih ada 49% saham, tapi Danny Tong ingin mengambil 13% dividen dari mereka, jadi mereka hanya sisa 36%. Jika pemegang saham memiliki perjanjian hukum, rasio saham dan rasio dividen mungkin berbeda. Aku tidak akan menghitung proporsi investasi dan dividen di antara mereka, tetapi rencana pertama adalah bahwa Danny Tong 15% lebih sedikit dana,
rencana kedua adalah untuk mendapatkan 13% lebih banyak dividen, antara 15% dan 13%, tampaknya ada hubungannya, setelah dihitung-hitung, mungkin tentang investasi dan rasio pengembalian yang sama. Karena itu, tidak bisa tidak mengatakan bahwa Danny Tong sangat pintar. Dia seharusnya sudah mempertimbangkannya sejak lama, dia sudah memutuskan sejak lama sampai batas mana dia harus menaikkan harganya. Selain menghela napas dalam hatiku, aku masih dengan tenang menerjemahkan kata-kata Danny Tong, aku menerjemahkan sesuai aslinya kepada Suchard dan Hekensu. Hekensu masih tidak terlihat ekspresinya, Suchard terus mengerutkan keningnya dan berpikir, Jack juga menundukkan kepalanya, dia sepertinya menghitung hubungan antara 15% dan 13%. Danny Tong tidak meneruskan pembicaraan, sepertinya memberi mereka waktu untuk berpikir, dia hanya mengambil gelas anggur, dia meminum sedikit anggur Maotai. Anggur ini dibawa oleh Jack dari Chiang Mai, dia bisa mendapatkan segalanya di perbatasan antara Cina, Myanmar dan Thailand. Karena Thailand adalah negara Buddha, agama Buddha memiliki aturan untuk tidak minum anggur dan orang Thailand berpikir bahwa arak putih yang memiliki kadar alkohol tinggi mudah membuat orang mabuk, mudah menyebabkan berbagai hal yang tidak baik, karena itu jumlah minuman keras yang dijual di pasaran Thailand sangat kecil, orang lokal lebih banyak minum bir dan minuman beralkohol rendah lainnya. Jack khawatir jika Danny Tong tidak ada minuman yang bagus selama berada di Thailand, jadi dia sengaja membawa 2 botol anggur Maotai dan 2 botol anggur Wuliang Ye, jika dia tidak habis meminumnya maka dia berencana memberikan semuanya kepada Danny Tong. Danny Tong adalah orang peminum anggur yang baik, tetapi dia tidak minum banyak dan termasuk orang yang suka mencicipi berbagai macam jenis anggur. Setelah meminum seteguk kecil anggur Maotai, dia perlahan-lahan menyipitkan matanya, terlihat ekspresi seperti mabuk dan pahit pedas. Hadirin sekalian, perusahaanku bukan milikku sendiri, juga ada pemegang saham lainnya, menurutku rencana ini lebih masuk akal, selain itu dapat memenuhi rencana pemegang saham lainnya, jika hadirin sekalian merasa ada yang tidak masuk akal maka aku minta jangan mempermasalahkannya. Setelah meneguk anggurnya lagi, Danny Tong menambahkannya dengan sopan. Jack tersenyum. Danny tenang saja, aku dan Suchard juga sama-sama pengusaha, jika ingin membahas bisnis maka kita harus punya prinsip dan sudut pandang pengusaha, kami paham tentang hal ini. Hanya saja, rencana Danny ini, menginvestasikan 1,5 sampai 2 miliar baht bisa dimengerti, tapi 15% dari kontribusi modal atau 13% dari dividen, ini agak sulit kami terima. Petik 2. Haha, Tuan Jack, kalian hanya perlu menginvestasikan uangnya maka kalian tinggal menunggu untuk mengumpulkan uangnya saja, lagi pula tidak hanya bisa melakukan satu proyek, aku bermaksud untuk berkembang di Asia Tenggara, jika proyek pertama berhasil maka pasti akan ada proyek kedua dan proyek ketiga, selanjutnya juga akan bertambah semakin banyak dan semakin lama akan semakin bertambah besar. Seperti yang kita semua ketahui, industri real estate di Asia Tenggara sedang maju sekarang, ini adalah saat yang bagus untuk berkembang, di antara orang asing yang datang ke Thailand untuk membeli rumah dan berinvestasi, orang Cina yang paling banyak, perusahaan kami memiliki efek merek yang kuat di negara ini, selama proyek pengembangan berjalan lancar, tidak sulit untuk mencapai laba yang diharapkan, selain itu, targetku tidak hanya untuk melakukan real estate apartemen, kedepannya aku masih ingin melakukan distrik bisnis dan industri pariwisata. Masih kalimat yang sama, kalian hanya perlu menginvestasikan uangnya maka kalian hanya tinggal menikmati keuntungannya, kedepannya akan bertambah semakin besar dan mendapatkan semakin banyak, peluang ini, jika diberikan kepada orang lain, bahkan jika harus membayar dividen yang lebih tinggi rasionya, aku percaya bahwa orang lain juga akan memilih untuk berinvestasi tanpa ragu-ragu. Tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh perusahaan kami dalam 2 hingga 3 tahun pada dasarnya dapat dipertahankan pada lebih dari 25% bahkan lebih tinggi, jika proyek ini efisien dalam prosedur administrasi, maka tingkat pengembalian akan lebih tinggi dari angka ini. Tentu saja, rencana ini tidak mengharuskan kalian langsung membuat keputusannya sekarang, kalian bisa mencari waktu untuk mendiskusikannya, minta aktuaris memberikan laporan analisisnya, tidak terlambat untuk membuat keputusan dalam beberapa hari lagi. Jack mengangguk kemudian menundukkan kepalanya sambil mempertimbangkannya. Aku menerjemahkan semua kata-kata Danny Tong kepada Suchard dan Hekensu. Danny Tong meneguk anggur Maotainya sekali lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Danny Tong seperti teringat sesuatu dan berkata lagi. Oh ya, masih ada pertanyaan lainnya lagi, ini tentang Roman, jika kerjasamanya berhasil, aku berencana untuk meminta Roman datang membantuku dan berpartisipasi dalam pengembangan proyek, aku bermaksud melatihnya untuk menjadi asisten yang kompeten yang bisa berdiri sendiri. Petik 2. Maka ini membutuhkan sejumlah saham, dia setara dengan pendanaan layanan tenaga kerja, aku mendengar dia mengatakan bahwa Tuan Jack dan Tuan Suchard berencana menjual 2% saham kepadanya, tapi aku pikir 2% ini sepertinya terlalu sedikit,
apakah bisa menambah 1% lagi dan aku memberikan 2% lagi kepadanya, sehingga dia mempunyai 5%, apa pendapat kalian tentang rencana ini? Tentu saja, bagian ekuisitas ini diubah dari saham kering menjadi saham real untuk periode 3 tahun, dalam 3 tahun pertama akan menikmati proporsi dividen dan ekuitas pemegang saham yang sama, setelah 3 tahun, secara otomatis akan berubah menjadi saham real. Setelah mendengar kata-kata Danny Tong, wajah Jack masih tidak banyak berubah, dia juga tidak buru-buru menjawabnya, dia masih memikirkannya sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku menerjemahkan kata-katanya kepada Suchard dan Hekensu, terlihat sedikit perubahan di wajah Suchard, tapi segera kembali normal lagi. Jelas, investasi 15% Danny Tong telah membuatnya sulit, sekarang dia memintanya memberikan 1% saham lagi kepadaku lagi, maka ini membuatnya semakin sulit untuk menerimanya. Karena tidak ada yang berbicara, situasi pelan-pelan menjadi canggung, perundingannya seperti menemui jalan buntu. Pada saat ini, aku tidak bisa duduk diam lagi, setelah aku berdeham dan menarik perhatian mereka, aku berkata sambil tersenyum. Danny, Jack dan Suchard memberikan 2% saham, jika investasinya 2 triliun maka 2% ini sudah bernilai 20 juta baht, ini sudah merupakan kado dari langit, jika kamu memberiku 2% lagi dan mereka memberiku 1% lagi, sehingga aku total mendapatkan 5%, maka jumlah ini akan menjadi terlalu besar dan aku tidak berani menerimanya. Petik 2. Rencana distribusi seperti ini akan membuat kerugian kepada kalian dan memberikan keuntungannya kepada diriku, tapi aku tidak punya uang untuk diinvestasikan dan juga tidak punya kemampuan untuk membantu kalian, jika tidak ada jasa maka tidak dapat menerima perlakuan istimewa, jumlah ini benar-benar tidak bisa aku terima. Kali ini Jack yang menerjemahkan kata-kataku kepada Suchard dan Hekensu. Wajah Suchard menjadi lebih tenang, Hekensu juga melirikku beberapa kali. Danny Tong tersenyum. Ah, Roman, aku mengenal dirimu. Bakat dan kepribadian tertentu juga merupakan keunggulan di berbagai bidang, karena berprestasi dalam industri perangkat lunak, maka pasti bisa juga dalam industri real estate. Petik 2. Sedangkan aku mengenal Tuan Jack, Tuan Suchard dan Tuan Hekensu karena dirimu, jika tidak ada dirimu, bagaimana kami akan bekerja sama, bagaimana mungkin membicarakan bisnis ini adalah jasamu, bagaimana mungkin ini disebut tidak berjasa tapi mendapatkan keistimewaan. Aku sedikit tidak berdaya. Danny, aku benar-benar tidak bisa menerima sebanyak itu, jika kamu memaksaku menerimanya, maka lebih baik aku mengundurkan diri, aku juga tidak bisa mengambil sebanyak itu dengan semena-mena. Petik 2.